Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuko Aulia Putri Rahardi dari Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, dana desa, tentang penanganan COVID-19 bersama Mas Roy yang bekerja di perangkat desa. Saya akan membahas tentang pengelolaan dana desa untuk penanganan COVID. Nah, yang pertama tentang semenjak pandemi terjadi apakah ada perubahan. Nah, yang kedua, kemana dana tersebut dialokasikan, dan seperti apa kayak bantuan BLT itu di kayak kriterianya tuh seperti apa kayak gitu. Terus yang keempat, kayak siapakah yang menyalurkan BLT tersebut dan program-programnya, program apa saja sih yang sudah dirancang di Desa Gilangharjo ini untuk penanganan COVID-19 ini. Terkait program yang sudah dilaksanakan atau yang ada di Desa Gilangharjo ini, itu ada beberapa program. Yang pertama di situ ajakan masyarakat atau mengajak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan dari pekarangan sendiri. Nah, di sini maksudnya jadi di masa pandemi itu kan masyarakat lebih sering di rumah saja. Jadi di situ masyarakat diajak untuk melakukan atau membuat pekarangan sendiri yang di situ berisi sayur-sayuran, dan nanti mereka juga bisa mengambil dari hasil yang mereka tanam sendiri, seperti itu. Kemudian di sisi lain, selain mengajak masyarakat, tentu desa itu juga memberikan bibit sayur mayur. Jadi memberikan ke masyarakat bibit sayur mayur untuk ditanam, yang nantinya hasilnya itu akan dipanen oleh masyarakat itu sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi, untuk bertahan hidup ya. Kemudian ada lagi program lain itu desa mendata warga yang terdampak COVID-19. Di situ jadi desa di situ melakukan pendataan. Itu tujuannya adalah untuk memastikan dan menjaring pengamanan sosial yang tentunya tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan yang diberikan. Jadi mendata warga-warga yang terdampak COVID itu tujuannya adalah untuk agar masyarakat yang bantuan yang disalurkan itu memang tidak salah sasaran, seperti itu. Mungkin ya itu di antara program-program yang ada di Desa Gilangharjo. Itu sudah tersalurkan dengan baik, Mas? Alhamdulillah untuk saat ini sudah. Di setiap ada berita yang terkonfirm COVID, langsung kami data dan kami salurkan bantuan kepada mereka. Apa yang dilakukan desa untuk senantiasa mengingatkan masyarakatnya terkait protokol kesehatan yang harus dilakukan? Pemerintah desa itu senantiasa mengingatkan masyarakatnya untuk menjalankan prokes. Itu mengingatkannya karena ini di masa pandemi, yaitu lebih ke menggunakan media sosial, terutama di grup WA. Ini salah satunya. Di sini misalnya saya mengajak seluruh warga Gilangharjo untuk disiplin menjalankan prokes atau protokol kesehatan, jaga jarak aman atau hindari kerumunan, menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun. Dan karena saat ini situasi COVID-19 di Kelurahan Gilangharjo makin hari makin meluas, hampir semua penduduk yang positif COVID-19. Di awal tahun saat ini sudah ada 13 orang yang terpapar. Kemudian bahkan di akhir tahun kemarin 2 orang meninggal. Di sini kami juga mengajak, mari berhati-hati, jaga diri dan keluarga Anda masing-masing. Jangan lengah terhadap penerapan prokes, artinya tetap menerapkan protokol kesehatan setiap waktu dan kesempatan. Seperti itu contohnya.
Ini senantiasa setiap hari saya lakukan ke media sosial guna mengingatkan warga yang ada di masyarakat atau yang ada di desa Gilangarjo ini. Saya kirim ke grup maupun japri orang-orang yang saya kenal atau ya intinya warga desa Gilangarjo seperti itu. Semenjak pandemi terjadi, apakah ada perubahan dalam rencana anggaran? Kalau masalah rencana anggaran dalam masa pandemi itu ada perubahan, yaitu adanya direfocusing untuk penanganan COVID-19. Kemana dana tersebut dialokasikan dengan tepat sasaran? Dana tersebut dialokasikan untuk pemberian BLT desa selama 12 bulan. Oh ya Mas, kan aku mau tanya, kalau yang jadi itu seperti apa kriteria penerimaan bantuan langsung tunai atau BLT desa itu? Kriteria penerimaan BLT desa itu sudah diatur di regulasi kabupaten, yaitu warga yang masuk dalam DTKS atau data induk kemiskinan. Dan siapakah yang menyalurkan BLT kepada penduduk miskin di desa itu sendiri? Tentunya terkait penyaluran BLT kepada penduduk miskin di desa itu yang menyalurkan adalah pemerintah kelurahan desa Gilangarjo. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih ya Mas atas informasinya yang sudah diberikan. Selalu terus semoga Satgas COVID di Gilangarjo ini berjalan dengan lancar, semuanya pada sehat. Ya, sama-sama Mbak, semoga ya informasi yang saya berikan ini juga dapat membantu Mbak untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Iya. Tugas kampus ya? Iya, kampus. Tugas kampus UNJ. Nah, itu semoga bisa bermanfaat dan tentunya nanti bisa disalurkan ke yang lainnya. Yang intinya di situ di masa pandemi ini kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan 3M pesan ibu ya kan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak ya Mas. Ya, Saya di sini akan langsung wawancara dengan masyarakat Gilangarjo langsung. Silahkan Mbak, perkenalkan. Halo, nama saya Aisyah Yuandita. Saya warga Gilangarjo. Mbak, di sini saya mau tanya, selama pandemi ini program yang sudah dijalankan oleh yang diberikan desa sendiri ini selama COVID itu apa aja ya? Ada banyak sih, kayak sebenarnya beberapa program yang ada di Gilangarjo itu udah ada banyak buat bantu masyarakat yang terdampak COVID, yang ya cuma buat nunjang perekonomian ataupun buat nunjang makan sehari-hari itu banyak. Kayak setahu saya tuh ada kayak ngasih saran buat nanam tanaman di rumah buat mencukupi kehidupan kita, buat makan sehari-hari. Terus ada juga program BLT ya. Terus itu, tapi kalau BLT itu kayaknya cuma buat orang-orang yang sudah tercantum atau sudah tercatat di kependudukan yang kurang mampu aja. Oh, jadi itu kalau misalnya dana desa itu sendiri itu sudah tersalurkan dengan baik, Mbak? Iya sih, kalau di saya sendiri dan pengetahuan saya di masyarakat sekitar itu udah tersalurkan dengan baik, karena banyak banget yang cerita kalau banyak banget yang dapat bantuan dari dana desa, yang merasa terbantu karena dana desa, yang banyak yang kehilangan pekerjaan karena COVID ini dan dibantu sama pemerintah tuh banyak. Oh iya Mbak, mau tanya, desa tuh udah ngasih apa aja, kayak saran buat mematuhi protokol kesehatan itu bagaimana ya? Kalau desa tuh, kalau kita tuh kan sekarang kan kita pakai media sosial ya. Kita apa-apa pakai WhatsApp, soalnya apalagi di pandemi kayak gini kita nggak boleh ketemu langsung. Jadi kita ada grup desa yang perangkat desa tuh sering banget ngasih tahu kita buat tetap jaga jarak, tetap pakai masker, terus cuci tangan. Terus desa tuh juga menganjurkan buat setiap rumah tuh ngasih
tempat cuci tangan di depan rumah sama sabun buat tamu-tamu yang akan datang. Terus ada mungkin apa ya, kayak laporan lah kalau misalnya saya punya saudara dari luar kota mau ke sini, terus itu diwajibkan buat rapi, terus lapor ke RT kalau misalnya mau nginep atau gimana. Berarti langsung didata ya Mbak? Iya benar, jadi soalnya kan kalau apa namanya, kalau di masa-masa saat kayak gini kan, apalagi Jogja lagi PSBB ya, jadi Banyak yang terpapar. makanya itu. Terus Kalau dari dana desa sendiri itu dalam penanganan itu gimana sih? Maksudnya tuh kayak programnya udah jalan, BLT udah jalan atau gimana? kalau buat BLT sendiri ya, kalau sepengetahuan saya nih, itu tuh udah banyak yang dapat, dan kalau di cross check itu kayaknya udah sesuai tepat sasaran ya. Tapi mungkin ada 1-2 masyarakat yang harusnya dapat nih, tapi ternyata nggak ada di catatannya itu. Jadi mungkin lebih di-upgrade lagi mungkin ya BLT-nya buat apalagi habis masa pandemi kayak gini ya, bisa aja yang kemarinnya baik-baik aja kan sekarang nggak baik-baik aja, jadi bagus buat dapat nih. Jadi lebih ke BLT-nya tuh semakin Tersalurkan dengan baik. gimana caranya biar yang dapat tuh makin rata, yang dapat tuh makin sesuai, dan biar dananya itu juga digunakan dengan baik. Jadi kalau di pandemi kayak gini BLT juga digunakan dengan baik sih, setahu saya. Dari beberapa yang saya tahu itu banyak banget yang terbantu karena BLT kan ada isinya kayak Dari desa itu sendiri tuh kan kayak misalnya contohnya BLT atau sejenis, penyalurannya tuh bagaimana prosesnya? kalau dari desa sendiri tuh pertama kan pasti didata ya. Terus setelah didata itu nanti orang-orang yang terdata itu bakal dapat undangan atau berbentuk kupon gitu, datang ke rumah yang ditunjuk, mungkin biasanya rumahnya Pak Dukuh gitu, datang di situ buat ambil langsung bantuannya berupa uang ataupun sembako gitu sih. Oh, Mbak, terima kasih ya udah sharing, berbagi ilmu dengan saya untuk tugas kuliah ini. Terima kasih banyak atas bantuan dan informasinya. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat ya.